Dita dan Saleha akhirnya bekerja sama untuk menghancurkan Nadia, memenjarakan Nadia, dan kalau bisa membuat Ferdi sadar kalau Nadia itu bukanlah sosok wanita yang harus dipertahankan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 7 November 2024. Alur cerita sinetron Saleha ini di episode sebelumnya kalau menurut Mimin agak kurang ya guys ya. Karena kita hanya melihat kesedihan Saleha, kita hanya melihat gimana caranya Saleha ini bertahan hidup nih sekarang. Kemudian kalau menurut Mimin, kenapa ya kayak yang ngebosenin aja gitu sinetron Saleha di episode sebelumnya. Karena ya gimana ya, kita sudah melihat gimana Saleha ini menderitanya. Kemudian dia juga masih dalam keadaan yang menderita. Dia masih menjadi tujuan orang-orang jahat untuk dibuat sengsara. Dan sekarang umur Saleha juga tinggal sedikit waktu lagi. Dia juga sepertinya meninggal dalam keadaan yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya mungkin tersadar kalau dia itu sebenarnya bukanlah orang pembawa sial bagi orang-orang jahat, tapi ya niat dia selama ini hanya satu, yaitu berusaha agar bisa semaksimal mungkin untuk memberikan aura positif lah bagi orang-orang di sekitar dia. Tapi buat apa lagi Saleha berbuat baik kalau menurut Mimin ya, kalau orang-orang di sekitaran dia masih aja toksik seperti Ibu Dita, Nadia apalagi yang jauh lebih iblis dari ibunya. Dan sekarang si Nadia ini, kenapa ya, emang 11-12 banget lah sikapnya dengan Ibu Rianti. Kebencian dia terhadap Saleha tuh bener-bener gak bisa dibendung lagi. Kemarahan dia terhadap Saleha karena kematian Ibu Rianti itu ya bikin dia tuh jadi kayak yang gak bisa mengendalikan diri dia gitu loh. Sekarang dia emang sendiri kan, karena memang di sekitaran dia gak ada yang menyayangi dia seutuhnya. Jadi dia sangat amat haus untuk disayangi oleh adik dia satu-satunya, yaitu Bara. Dan ya itulah yang dia lakukan di episode sebelumnya. Dia mengejar-ngejar Bara, mencoba untuk kalau bisa setiap hari bertemu dengan Bara, memanipulasi pikirannya Bara agar bisa sayang sama dia. Tapi ya Bara tetaplah Bara yang kita kenal dari dulu. Bara yang punya ketegasan di dalam diri dia. Dan ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rianti terhadap Bara dan apa yang sudah dilakukan oleh Nadia terhadap Bara itu tuh perlakuannya sama banget. Dan ya sama juga perlakuan Bara terhadap kedua mereka ini. Bara berusaha untuk menjelaskan semuanya agar tidak ada lagi kebencian di dalam dirinya Ibu Rianti dan Nadia terhadap Saleha. Tapi ya sama-sama gak bisa menerima nih mereka ini. Jadi Bara pun juga bingung harus berbuat apa untuk menyadarkan Nadia ini. Padahal dia tuh udah berusaha banget gimana caranya untuk menyadarkan Nadia. Bahkan nih dia juga gak mau mengatakan kepada Saleha, Nando, dan yang lainnya kalau Nadia itu adalah kakaknya. Karena dia sadar kalau semua orang tahu Nadia itu adalah kakaknya. Dan kakaknya ini berusaha untuk membalaskan dendam ibunya kepada Saleha. Ya pastinya orang-orang bakalan berusaha juga untuk memenjarakan Nadia seperti apa yang sudah terjadi kepada Ibu Rianti.
Tapi ya itulah rasa sayangnya Bara. Dia berusaha untuk menutupi semuanya dan berusaha untuk meyakinkan Nadia kalau apa yang dilakukan oleh Nadia itu adalah hal yang salah. Jadi ya buat apa lagi Nadia berusaha untuk membenci Saleha sebegitunya, untuk berusaha mencelakai Saleha sebegitunya. Karena ya itu gak ada gunanya juga. Makin benci nih si Nadia ini sama Saleha, ya semakin sayang si Bara ini pada Saleha. Karena dia semakin tahu kalau ya Ibu Rianti dan anaknya ini Nadia tidak pantas untuk disayangi. Yang pantas disayangi ya cuma Saleha doang. Karena apa? Ya karena memang terbukti Saleha ini selalu memberikan aura positif bagi orang-orang di sekitaran dia. Cuma orang-orang tertentu yang merasa kalau Saleha ini memberikan aura negatif. Karena memang ya mereka merasa niat baik Saleha itu ya buruk selalu. Dan itu tuh bikin kita tuh jadi gedek sendiri ya guys ya. Itu tuh kayak yang ngerasa marah gitu deh dengan sifat dari mereka ini. Jujur Mimin kesel banget sih dengan apa yang sudah terjadi pada Saleha tuh. Sekarang tuh dia harusnya fokus kepada kesembuhan dia aja. Kan udah tahu nih Saleha ini dalam maksudnya menderita penyakit yang parah ya, dan umurnya juga tinggal sedikit lagi. Tapi kenapa harus masih mikirin problem yang seperti ini, dan kenapa penderitaan dia tuh nggak habis-habis. Dan sekarang nih buat apa Saleha ini tampak tegas, buat apa Saleha ini berusaha untuk bisa mengalahkan orang-orang di sekitaran dia. Kemana aja Saleha selama ini? Kalau dulu tuh Saleha selalu saja tertindas. Sekarang di saat dia tahu dia mau meninggal, baru deh dia tuh tegas. Jadi kayak yang buat apa selama ini Saleha berusaha hidup ya? Hidup kan emang buat nyari ya kebahagiaan lah ya. Maksudnya gak nyari-nyari perkara gitu di dalam hidupnya. Jadi kan kalau dipikir-pikir ya Saleha juga yang nyari-nyari perkara dulunya kepada terhadap hidupnya sendiri. Dan apakah itu adalah hal yang baik sebenarnya? Gak juga kan kalau dipikir-pikir. Karena keegoisan Saleha ini sebenarnya harus tertanam dari awal. Kalau sekarang di saat dia baru mau meninggal, ya dia baru sadar, ya buat apa? Dan yang paling bikin keselnya lagi nih, si Nadia dan Ibu Dita hampir berusaha untuk mencelakai Saleha. Sebenarnya sih si Nadianya ya yang berusaha untuk mencelakai Saleha dengan ya berusaha untuk membuat Saleha ini meninggal dunia, kemudian mendorong Saleha hingga Saleha akhirnya terperangkap di genteng. Dan buat apa itu semua dilakukan kalau pada akhirnya Nando gak marah juga tuh sama Nadia. Padahal buktinya tuh udah kelihatan banget. Ibu Dita pun juga dia ngeliatin doang dan dibiarin aja gitu sama si Nando. Biasanya kan Nando itu marah banget kan kalau istrinya diapa-apain nih sama Ibu Dita, sama si Nadia, sama orang-orang lain ya yang emang niatnya buruk atau busuk terhadap si Saleha ini. Tapi di episode sebelumnya gak marah sama sekali tuh. Bahkan ya dia marah, cuma kayak yang kalau udah tahu orang-orang itu melakukan kejahatan seperti itu banget, ya usaha juga dong Nando untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang jahat sama istrinya. Lagian anehnya si Nando juga nih, udah tahu istrinya dalam keadaan sakit sekarang, emang gak ada feeling apa? Dulu aja pas pacaran, pas dekat, Saleha sakit sedikit dia juga sakit dada, Saleha sakit kepala dia juga sakit kepala. Kan kayak gitu ya dulu Saleha dan Nando. Tapi kenapa di saat udah menikah gak ada feeling sama sekali? Kemudian si Nadia juga udah pinter banget nyari muka kepada Pak Rahmat, tapi semua orang tuh kayak yang diem aja. Padahal kan mereka tahu gimana jahatnya dan liciknya si Nadia ini. Tapi kenapa diam aja gitu di saat Nadia ditanyain. Kemudian ya dia malah pura-pura baik, pura-pura tertindas. Dan
duh kayak gimana banget gitu ya alur cerita dari sinetron Saleha ini. Jujur Mimin muak juga nih guys ya. Mimin yakin kalau yang nonton tuh nggak cuma Mimin, banyak juga kan kalian yang nonton sinetron Saleha ini tapi ya juga muak, ikut-ikutan kesal gitu dengan alur cerita sinetron Saleha yang menurut Mimin tuh ya cukup amburadul nih sekarang-sekarang. Ya, pastinya emang Mimin sadar kalau alur cerita sinetron ini tidak semudah yang kita pikirkan juga untuk membuatnya. Apalagi si Shiva-nya juga, Shiva Hajunya juga dalam keadaan sakit juga kan sekarang. Bisa jadi dia beberapa hari nggak ikut syuting lah segala macem. Tapi kan mungkin alur ceritanya yang tadinya A dijadikan alur cerita yang B. Kita nggak pernah tahu nih di belakang layar tuh seperti apa dan serumit apa. Kita pastinya ya mengapresiasi orang-orang di belakang sinetron Saleha ini dan pemainnya juga. Tapi kalau alur ceritanya terus-terusan amburadul seperti ini, apakah orang-orang akan betah untuk nonton sinetron Saleha ini? Dan kabarnya sinetron Saleha ini bakalan secepatnya ditamatkan nih guys, karena memang banyak sekali orang yang udah kecewa banget lah dengan alur cerita sinetron Saleha ini dan berharap kalau sinetron Saleha ini akan digantikan dengan sinetron Ikrar Cinta atau Cinta Akan Memanggilmu deh kalau nggak salah ya, yang diperankan oleh Natasha Wilona dan Rio Storkhorst. Dan sekarang nih si Dita dan si Saleha berusaha untuk menyingkirkan Nadia apapun yang terjadi, karena mereka tahu kalau Nadia itu selicik apa dan sejahat apa. Jadi mereka berpikir ya satu-satunya jalan untuk bisa membuat si Nadia ini tersingkirkan ya dengan cara si ibu Ditanya. Si Saleha sih nggak ikut apa-apa ya guys ya, cuma ya dia menyerahkan semuanya kepada ibu Dita lah untuk ya menjebak si Nadia ini agar bisa dikeluarkan dari rumahnya Pak Rahmat. Tapi kayaknya nggak semudah itu, apalagi ketika Saleha mengetahui kalau si Nadia itu adalah kakak kandungnya Bara, sekandung dan serahim lagi. Nah ini nih yang bikin kita tuh penasaran. Si Saleha ini kan dengan baik hatinya memeluk Nadia ya di episode sebelumnya, karena dia merasa Nadia ini berbuat jahat seperti itu karena memang tidak pernah merasakan rasa cinta dari seorang ibu dan seorang ayah. Jadi dia merasa ya dia itu sendiri, makanya dia berusaha gimana caranya agar bisa mendapatkan cinta dari adik dia satu-satunya. Karena walau bagaimanapun si Bara adalah ya satu-satunya keluarga yang dipunyai oleh Nadia ini. Tapi di saat Saleha memeluk si Nadia ini, apa yang dilakukan oleh Nadia? Dia dorong Saleha sampai jatuh. Coba aja kalau Bara tahu ya, Saleha itu sekarang dalam keadaan sakit kanker stadium akhir dan didorong sejahat itu oleh Nadia. Pastinya dia bakalan marah-marah, pastinya dia bakalan kesel, dan pastinya dia bakalan emosi parah lah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nadia. Tapi apa? Udah didorong kayak gitu, dibiarin aja pada akhirnya. Jadi kayak yang percuma aja gitu. Udah Saleha dibikin menderita, tapi gak ada yang ngebantuin Saleha juga. Jadi buat apa alur ceritanya dibuat seperti itu? Makanya jujur Mimin agak bingung juga gitu dengan alur cerita dari sinetron Saleha ini. Kenapa kayak yang membiarkan orang-orang jahat berusaha untuk menindas Saleha terus-terusan. Padahal mereka sadar kalau Saleha itu cuma satu nih niatnya, ya cuma niat baik doang. Apapun itu pasti niat Saleha itu akan selalu baik. Tapi sekarang apa yang kita lihat kalau enggak kejahatan, penderitaannya Saleha, dan di saat kejahatan tersebut dilakukan hukumannya nggak pernah ada. Jadi buat apa alur ceritanya dibuat seperti itu kalau nggak ada karmanya, nggak ada hukumannya? Ya nggak sih? Gimana deh menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh.
Jujur Mimin cukup kesel dengan alur cerita sinetron Saleha yang kalau menurut Mimin sih agak rudet ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.